Apakah penjaga kos akan berpotensi menjadi tersangka? Ataukah sebenarnya penjaga kos mengetahui apa yang sebenarnya dalam kejadian meninggalnya diplomat muda? Meninggalnya diplomat muda kini masih jadi misteri. Gerak-gerik penjaga kos yang terlihat di CCTV pun jadi sorotan. Penjaga kos mondar-mandir. Beberapa kali terlihat sambil pegang telepon genggam. Apakah penjaga kos ikut terlibat? Polisi sedang mendalami hal ini dan memeriksa CCTV yang ada di kos. Tapi kata polisi, penjaga kos tersebut disuruh istri korban untuk cek kamar korban. Ada dua orang yang yang membuka pintu kamar kos korban. Apa yang bisa Anda lihat? Karena kok tampaknya tidak kaget ketika membuka pintu kamar, tapi ada korban di situ. Baik, jadi dalam kasus meninggalnya seseorang itu ada satu meninggal karena wajar, sakit misalnya karena sudah tua. Yang kedua, meninggal karena tidak wajar. Nah, tidak wajar itu bisa bunuh diri, kecelakaan, atau dibunuh. Nah, untuk menentukan wajar apa tidak, ini sangat tergantung pada hasil pengolahan TKP, tempat kejadian perkara. Apa yang diolah di situ? Pertama, bagaimana kondisi korban. Kedua, adakah bukti-bukti yang didapatkan di TKP, sidik jari. Nah, sidik jari yang paling memungkinkan itu adalah lakban di kepalanya. Di lakban itu apakah hanya sidik jari korban atau ada sidik jari orang lain di lakban itu? Kalau ada sidik jari orang lain, berarti yang memasang lakban itu ada orang gitu. Yang ketiga, sidik jari di atas benda-benda di situ dan termasuk sidik jari di pintu. Yang berikut saintifiknya adalah HP. HP korban harus dibuka. Dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia WA, dengan siapa dia berkomunikasi, dan apa pembicaraan atau apa komunikasinya. Yang berikut adalah saintifik lagi, dibuka juga CCTV. CCTV tidak cukup dicuplik pada bagian saat pintunya didobrak, tapi jauh sebelum itu. Misalnya dia ada membuang sampah, masuk lagi. Kemudian termasuk adakah orang lain yang lewat di situ selama sekian jam setelah dia membuang sampah. Karena waktu membuang sampah dia masih hidup kan, masih berjalan masuk. Nah, Pak Susno, setelah membuang, ya Tapi kalau misalkan Anda melihat di CCTV tadi yang kami putarkan, ada dua orang yang berada di depan kamar kos korban. Anda di reserse sangat berpengalaman. Ada kecurigaan tidak kalau misalkan melihat dari gesture kedua orang ini atau ekspresi? Karena kami tampilkan cukup jelas nih CCTV-nya, Pak Susno. Setiap orang yang paling berdekatan dengan korban sebelum korban meninggal itu semuanya harus dicurigai, walaupun kita tidak boleh memvonis bahwa dialah pelakunya, tetapi harus dicurigai. Nah, kecurigaan itu nantinya bisa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan. Diperiksanya apa saja, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Kemudian yang berikut adalah kalau serse yang berpengalaman, dia akan membaca gerak tubuh, cara berbicara, sikap, dan sebagainya. Insya Allah saya yakin ini bisa terungkap gitu ya. Kenapa bisa terungkap? HP ada, sidik jarinya ada, CCTV ada, kemudian nanti hasil-hasil pemeriksaan lain termasuk dari istri, dari saksi yang mengetahui, saksi yang mendobrak, dan sebagainya. Insya Allah bisa terungkap. Kalau menurut Anda ini yang bikin agak tantangan, bikin lama apa ini 2 hari kan, kalau misalkan CCTV ada sidik jari, ada juga di lakban. HP secara digital bisa di track juga bagaimana histori percakapan terakhir, Pak Susno. Ya, tidak kalah penting adalah hasil daripada pemeriksaan otopsi. Karena hasil dari otopsi itu akan menjawab apakah korban misalnya meninggal karena menegak obat. Apakah korban pada tubuhnya ditemukan ada hal-hal yang janggal gitu. Misalnya ada bekas pukulan, bekas tusukan, dan lain sebagainya ya. Jadi itu akan menjawab semua penyebabnya. Setelah menjawab penyebabnya bisa diketahui wajar atau tidak wajar meninggal karena sebab biasa atau meninggal karena dibunuh. Nah, akan terjawab semua. Ini agak lengkap ini ya. Kenapa saya katakan agak lengkap? Dari semula saya katakan mulai sidik jari, CCTV, HP, hasil daripada laborat gitu. Insya Allah itu kan berbicara semua nanti. Kalau melihat dari sistem keamanan di Indekos ini, karena CCTV lengkap, bahkan akses pintu aja digital. Artinya sebetulnya instrumen-instrumen atau alat bukti yang bisa mengungkap misteri ini sebetulnya mudah didapat ya, Pak Susno? Yang bisa didapat ya, termasuk misalnya alat masuk ke pintu dibuka dengan kartu digital. Bukan berarti bahwa yang mempunyai kartu itu
hanya si korban, si pemilik kamar. Karena kartu digital dan sebagainya kan itu bisa di set gitu dengan kartu lain ya. Jadi segala kemungkinan ada gitu. Dan saya yakin bahwa Polri telah tidak banyak mengekspos dulu, tapi dia sudah banyak mendapatkan informasi-informasi untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah gitu. Apakah cukup dengan yang ada di TKP saja investigasinya, atau juga ditarik ke belakang sebelum korban pulang ke kamar indekos, misalkan dari instansinya, dari Kementerian Luar Negeri, atau bagaimana menurut Anda? Semua. Tidak cukup hanya di situ saja, karena kemeninggalan seseorang itu, kalau meninggalnya tidak wajar karena dibunuh, taruhlah, pasti ada sebabnya. Sebabnya bisa sebab ekonomi karena dirampok atau dicuri barangnya, bisa sebab dendam, bisa sebab karena asmara, bisa sebab karena persaingan. Nah, itu harus diungkap. Nah, untuk mengungkap itu ya mulai teman terdekat di kantor, atasannya, teman-temannya yang lain, kemudian termasuk istrinya juga. Karena biasanya istri tempatnya menyampaikan suatu keluhan gitu kan. Dari situ bisa diungkap. Saya yakin Polri telah memeriksa semua dan mana yang paling memungkinkan dari sekian praduga. Gitu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes ADRI Syam Indradi mengatakan berdasarkan info, penyidik penjaga kos itu sengaja mengecek kamar sang diplomat karena ditelepon istri ADP untuk mengecek dikarenakan nggak ada kabar. Benar istrinya minta penjaga kos ngecek karena HP suaminya mati, katanya kepada awak media Sabtu 12 Juli 2025, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya.